Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini hari Jumat, tepatnya tanggal 13 Agustus tahun 2021. Bersama saya, Warsito dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita awali dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah pencipta dan penebus umat manusia, Engkau menghendaki agar pria dan wanita saling mencintai dan melengkapi. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu, semoga meneguhkan iman kami terutama bagi pasangan, keluarga-keluarga baru. Engkau teguhkan dengan sabda Tuhan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kebahagiaan dalam rumah tangga dibangun atas dasar kesetiaan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Injil yang kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini berbicara tentang satu hal, yaitu kesetiaan. Berbicara tentang kesetiaan sama seperti kita bicarakan tentang sebuah pengorbanan. Sebab tidak ada kesetiaan tanpa pengorbanan. Itu bahwa setia yang dimaksudkan di sini bukanlah setiap tikungan ada, tetapi setia yang dimaksud adalah perjuangan untuk tetap menghidupi komitmen yang telah dibentuk. Dalam perkawinan Gereja Katolik yang bersifat monogami dan tak terceraikan, kesetiaan adalah bahan bakar untuk mencapai tujuan dari sebuah perkawinan. Sebagai bahan bakar tentunya mutlak dibutuhkan untuk menggerakkan roda kehidupan sebuah keluarga. Para saudara yang terkasih,
Menjadi suami dan istri berarti suatu perubahan total dalam kehidupan seseorang. Dalam kitab Kejadian dikatakan, seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Orang meninggalkan masa hidupnya sebagai anak dan mulai hidup sebagai suami istri. Hidup itu tidak berarti hidup dua orang bersama, tetapi hidup menjadi satu orang. Dalam bahasa Ibrani, daging berarti makhluk, khususnya manusia. Dengan demikian, mau diungkapkan kesatuan dalam perkawinan atau monogami. Itulah arti yang oleh Yesus diberikan kepada ayat ini dalam Matius bab 19 ayat 5. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kesatuan dalam perkawinan bukan hanya soal janji saja. Suami istri sungguh satu manusia baru. Suami hidup dalam istrinya dan istri dalam suaminya. Kesatuan mereka bukan hanya kesatuan badan, melainkan meliputi hidup seluruhnya, jiwa dan badan. Oleh karena itu, kesatuan suami istri juga menyangkut iman mereka. Di hadapan Allah dalam persatuan dengan Kristus mereka itu satu. Maka hubungan dengan Kristus yang pernah diikat dalam pembaptisan sebelum nikah lain daripada persatuan dengan Kristus sebagai suami istri. Mereka yang dibaptis sebagai suami istri langsung berhubungan dengan Kristus sebagai suami istri. Maka mereka tidak perlu menerima sakramen perkawinan lagi. Mereka sudah menikah waktu dibaptis. Mereka dari semula menjadi anggota gereja sebagai orang berkeluarga. Sebaliknya, mereka yang pernah menjadi anggota sebagai anak atau sebagai pemuda dan pemudi harus memperbaharui keanggotaan mereka dan menjadi anggota yang berkeluarga. Hal itu terjadi dengan sakramen perkawinan. Maka sakramen perkawinan juga menyangkut keanggotaan gereja. Sebab oleh kesatuan dengan Kristus hubungan suami istri termasuk misteri Allah. Artinya karena kesatuan dengan Kristus karya Allah dinyatakan dan dilaksanakan dalam perkawinan. Sama seperti sakramen tobat, begitu juga untuk sakramen perkawinan tidak ditentukan upacaranya dalam kitab suci. Bahkan mengenai inti perkawinan serta sifat sakramentalnya jarang disebut. Cinta perkawinan, mereka mengambil bagian dalam cinta Kristus kepada gerejanya. Dengan demikian ditunjukkan yang paling pokok dalam setiap sakramen, yaitu arti keselamatannya. Suami istri dalam kesatuan dengan Kristus diselamatkan oleh cinta perkawinan mereka sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini menekankan pentingnya kesetiaan. Tanpa kesetiaan, maka semua yang disebutkan di atas akan menjadi sia-sia belaka. Mari kita belajar untuk setia, karena dalam setia kita akan menemukan kekuatan dari sebuah cinta yang sesungguhnya. Demikian renungan pada hari ini. Semoga dengan sabda Allah diteguhkanlah iman kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita akhiri renungan kita pagi hari ini dengan doa penutup. Ya Allah Bapa di dalam surga, pada hari ini kami bersyukur karena telah Kau teguhkan dengan sabda-Mu. Kami berdoa bagi pasangan-pasangan muda Katolik yang telah mengikatkan diri lewat janji suci dalam perkawinan. Bimbinglah mereka agar setia dengan pasangannya sehingga menjadi keluarga sejati. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.